Setiap jemput anaknya, ibu supir taksi ini menghias mobilnya jadi berbagai negara. Karena anaknya bercita-cita untuk bisa berkeliling dunia, guys. Setiap selesai nyupir taksi, dia jemput anaknya. Tapi sebelumnya dia ngehias dulu mobilnya beda-beda tema tiap harinya. Anaknya jadi seneng banget tuh. Meskipun habis diomelin penumpangnya, ibu single mother ini nggak putus semangat untuk ngehias mobilnya. Bisa jadi kutub, laut, maupun hutan. Sampai suatu hari ibu ini telat ngejemput karena ban mobilnya bocor. Udah capek-capek ganti ban sendirian, tapi ibu ini tetap ngusahain ngehias mobil untuk anaknya. Pas dijemput anaknya ngambek, tapi ibu ini semangat banget buat balikin mood anaknya sampai pasir pantai dibawa masuk ke mobilnya. Anaknya pun jadi ceria lagi. Semua ibu lakukan demi anaknya. 18 tahun kemudian saat ibunya sendirian di rumah, tiba-tiba ada yang teriak dari luar. Ternyata itu anaknya yang udah sukses dan dia berdandan seperti yang dulu ibunya lakuin ke dia. Ibunya langsung nangis dan memeluknya. Dulu ibunya membawanya keliling dunia lewat hiasan di mobil. Dan kini anaknya ngebales dengan bawa dia keliling dunia beneran, guys. Ada dua tentara perbatasan yang sedang menjaga wilayah negaranya masing-masing nih, guys. Kedua negara ini sering terlibat konflik, makanya keduanya sangat tegas. Sampai-sampai secuil kertas yang melewati batasnya ditusuk dan dikembalikan, guys. Lalu salah satunya haus nih, dia minum Coca-Cola es yang seger banget. Yang satunya jadi mupeng tuh. Tentara itu pun jadi kesian liatnya, badan bongsor tapi kurang cairan. Dia pun pengen ngasih tuh, tapi dia takut melanggar perbatasan. Bahaya banget kalau sampai ada yang lihat. Dia pun punya ide, dia ngecek kanan kiri dulu lalu mengeluarkan pedangnya untuk membuat perbatasan baru, guys. Yang satunya langsung dia ngapusin perbatasan yang lama dan mengambil Coca-Colanya. Mereka pun minum bersama sebagai sesama manusia tanpa melihat perbedaan dan konflik antar negaranya. Tapi cuma bentar aja, karena setelah itu mereka langsung buang muka, tetap profesional menjaga negaranya masing-masing. Gara-gara salah potongan rambut, bocil ini jadi bete seharian, guys. Ibunya nih yang nentuin potongan rambut buat dia. Tapi saat selesai, ternyata dia jadi jabrik kayak gini, guys. Anak itu pun langsung merengek. Di saat itulah emaknya langsung foto buat di-share ke story WA. Tapi setelah bapaknya ngeliat foto itu, pulang-pulang ternyata dia cukur kayak potongan anaknya, guys. Anaknya yang seharian ngambek pun langsung kaget sekaligus senang karena potongan rambutnya sama kayak ayahnya. Cinta dari seorang ayah itu jarang diucapkan, tapi terlihat dari perlakuannya ya. Lagi asik-asiknya bertamasya, tiba-tiba keluarga ini melihat ada makhluk yang pingsan di jalanan. Ternyata itu monyet yatim, guys. Karena kasihan udah kurus kering gini, mereka pun setuju untuk merawatnya. Mereka mandiin lah si monyet, setelah itu dikasih susu layaknya anaknya sendiri, guys. Sekarang giliran anak-anaknya yang ngajakin monyet itu mabar, trampolin, dan sepedahan juga. Karena diperlakukan sangat manusiawi, monyet itu ingin diam-diam membalas mereka. Dia pun ngintip si ibu buat bantu dia masak. Ibu itu nggak sadar kalau itu perlakuan si Munyuk, dan lagi-lagi dia ngintip si ibu lagi nyuci. Pas balik-balik cuciannya menghilang. Si ibu ngiranya suaminya yang jemur, padahal itu kelakuan si Munyuk, guys. Saat bapak pulang kerja, Munyuk pun langsung ngambilin minum dan nyalain AC. Si bapak pun kaget, dia juga ngira istrinya yang lakuin. Berhari-hari mereka lalui, si Munyuk ketahuan juga tuh lagi bantu nyuci dan masak. Mereka pun akhirnya menciduknya dan si Munyuk dikasih surprise pisang Ambon favoritnya. Walaupun tanpa ekspresi, si Munyuk sangat bahagia bersama keluarga barunya itu. Kakek tua ini terus berlatih angkat beban berat setiap harinya dan alasannya bikin sedih banget, guys. Jadi awalnya dia nemu foto yang membuatnya termotivasi untuk jadi kuat lagi. Dia pun mulai biasain nih setiap harinya angkat beban walaupun awal-awal masih encok tuh. Tetangga pun sampai julitin kelakuannya. Ngapain sih udah bau tanah kok mau sok-sokan muda? Walaupun begitu dia tetap berlatih setiap harinya dengan foto itu sebagai motivasinya, guys. Sampai akhirnya anaknya prihatin tuh dengannya. Dia pun tapi tetap merahasiakannya. Hingga tiba di hari spesialnya, dia udah siap dengan kado dan dandanan rapinya. Langsung cus lah dia OTW. Hari spesial itu adalah perayaan Natal di rumah anaknya. Dan dia ternyata memberikan kado itu untuk cucunya. Saat dibuka, hadiahnya bintang Natal. Dan yang mengejutkan semuanya, ternyata kakek ini gendong cucunya buat masangin itu ke atas pohon Natal. Ternyata selama ini kakek itu berlatih angkat beban agar bisa gendong cucunya. Dan foto yang dia sering lihat sebagai motivasinya adalah foto cucunya, guys.
Kakek ini ingin mengadopsi kucing, tapi hanya tersisa kucing hitam yang dikenal pembawa sial. Kakek ini pun gak peduli, dia cuma ingin menyelamatkan kucing terlantar. Hingga ternyata setiap kucing ini mengeong, pasti ada aja keajaiban yang datang. Meong, tiba-tiba ada payung terbang ke arahnya, dan gak lama dari itu hujan turun guys. Lift apartemen pun tulisannya rusak, tapi dengan langsung udah selesai dibenerin dong. Saat di rumah pun dia mengeong lagi, dan ternyata ada info pengambilan tiket undian berhadiah. Saat mereka berjalan ke sana, ada meongan lagi yang menyelamatkannya dari pohon yang jatuh. Sampai di tempat undian, mereka beruntung karena hanya tersisa 1 tiket, tapi kakek memberinya itu ke ibu yang hamil guys. Ternyata kebaikan kakek inilah yang membawanya kepada semua keberuntungan itu. Jadi ada gelandangan yang ngumpulin receh buat beli kopi guys. Dia juga ngiler nih sama roti di sebelahnya, tapi pas dicek duitnya nggak cukup. Melihat wajahnya yang kusut, mas-mas kasir ini pun memanggilnya dan memberikan roti itu gratis. Dikasih pesan semangat juga pula. Semenjak itu si gembel jadi langganan dan mereka jadi berteman baik tanpa melihat perbedaan status. Bahkan udah sampai bikin salam rahasia juga pula. Si gembel dikasih makan terus dan diajak nobar juga. Sampai akhirnya karena COVID, warung jadi bangkrut. Dia pun udah gak ada duit nih buat libur Natal. Dan udah kerek pun dia tetap ngasih semua sisa rotinya untuk si gembel itu guys. Dia pun membagikan roti itu ke circle gembelnya. Tapi dia tetap sedih karena kafe si mas kasir itu tutup. Tapi saat si kasir mau nutup kafenya, tiba-tiba Gembel and Friends ngasih surprise Natal ke dia. Dan berkat modal dari para gembel, toko bisa buka lagi dan ini jadi libur Natal terindahnya. Ayam yang udah tua dan gak bisa bertelur di pabrik ini akan dibunuh. Sampai mereka pun memberontak dan akhirnya gak nyangka banget guys. Suatu hari di pabrik telur ada mesin otomatis yang dapat mengecek ayam-ayam di situ tuh masih bisa bertelur atau enggak. Sampai akhirnya mesin mendeteksi ada ayam yang udah nggak bisa ngeluarin telur sama sekali nih. Mesin itu pun langsung menyedot dan melontarkan ayam itu ke mesin penggiling karena ayam yang udah tua akan langsung dibunuh guys. Hingga ada 1 ayam yang udah panik banget nggak bisa bertelur nih dia. Tapi untungnya mesinnya tiba-tiba mati saat hampir meraihnya. Ayam ini setiap hari jadi murung banget karena dia udah tahu sebentar lagi akan mati. Teman-temannya yang masih muda pun prihatin dan langsung merencanakan sesuatu. Dan mereka sampai begadang membuat sesuatu untuknya. Hingga saat mereka dikumpulkan lagi di pabrik dan mesin itu siap untuk menariknya, tiba-tiba temannya melempar sesuatu yang udah mereka buat semalaman, yang adalah telur buatan sehingga ayam itu selamat dari sedot mesin itu. Dan kini dia pun bisa tersenyum kembali dan bermain bersama teman-teman ayamnya lagi. Saat lagi iseng ngeliat bulan dari teleskop rumahnya, gadis ini menemukan ada kakek-kakek gabut yang lagi sendirian di bulan. Buset dah, ngapain nih si kakek ngetem di bulan? Gadis ini pun melambaikan tangannya, tapi ya kakeknya mana bisa lihat kan. Setiap hari bocil ini juga jadi kepikiran kakek itu, dan si kakek juga selalu nontonin bumi. Bocil itu pun jadi ngide. Dia pun berusaha ngasih pesan ke si kakek, tapi ya gak dipanah atau dilempar juga kali cil. Kakek ini pun lama-kelamaan sedih karena dia sendirian dan gak ada yang memedulikannya. Gadis ini ingin memberikannya sesuatu agar si kakek tahu kalau di bumi ada yang memikirkannya dan dia gak sedih lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba kakek itu kedatangan hadiah Natal dari bumi yang isinya teleskop guys. Dan saat dia ngintip ke bumi, dia melihat ada gadis itu yang perhatian banget sama dia. Air mata pun bercucuran. Kakek itu senang karena sekarang dia udah nggak merasa sendirian lagi. Semua orang membenci gadis ini karena gaya berpakaiannya serba hitam. Tapi akhirnya ayahnya di hari pertama masuk sekolahnya aja, gadis yang bergaya hitam-hitam ini dilihat aneh oleh teman-temannya. Saat di kelas, gadis ini langsung dibully. Dia dilemparin kodok dong sama temennya. Saat istirahat pun nggak ada yang mau main sama dia guys. Semuanya kayak apaan sih nih cewek hitam-hitam. Parahnya lagi saat pulang di sekolah pun nggak mau tuh berhenti buat jemput dia. Dia pun terpaksa jalan, tapi semua orang di jalanan sinis ngeliat dia dan menjauhinya. Sampai-sampai nyebrang pun gak boleh. Dia dibenci karena gaya berpakaiannya yang orang lain lihat kayak seakan-akan dia itu penyembah setan. Padahal bukan, dia hanya bergaya sesuai dengan apa yang dia sukai, yaitu warna hitam guys. Kasian ya. Dalam hati dia udah hancur banget, tapi saat sampai di rumah, tiba-tiba seluruh halamannya jadi hitam guys. Ternyata ayahnya lah yang ngecat seluruh rumahnya menjadi warna kesukaan putrinya itu. Diam-diam hanya ayahlah yang mendukungnya agar tetap semangat melakukan apapun yang disukainya.
Ada bocah pemulung yang diam-diam suka ngelut genteng di tempat pembangunan. Tapi dia terciduk guys, udah diteriakin pun sok-sokan budek. Akhirnya dikejar lah dia. Dia pun dimarahin, disuruh balikin genteng curiannya. Tapi mukanya melas banget, bikin bapak itu jadi terngiang-ngiang. Besoknya bapak itu ngeliat bocah itu ngelut genteng lagi, tapi yang udah buluk. Biar kapok nggak asal ambil genteng orang lagi, bapak itu mengikutinya. Sampai akhirnya si bapak ngintip kalau bocah itu lagi bikin rumah untuk neneknya pakai sisa genteng. Walaupun genteng buluknya gagal, dia tetap gak nyerah buat bikin tempat tinggal yang layak untuk neneknya. Karena selama ini dia dan neneknya cuma tidur di tenda beralaskan kain. Saat dia terbangun di tengah geledek, dia lihat keluar dan ada yang bikin dia jadi salfok banget. Mak genteng ajaibnya kok tiba-tiba udah jadi aja dan pakai genteng mahal pula. Dia pun langsung jingkrak-jingkrak di depannya. Ternyata ini perbuatan bapak itu guys, dia diam-diam menyelesaikan rumahnya.